Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, untuk kedepannya di channel saya akan ada mainan baru nih, yaitu Kia Picanto 2011. Nah, ini nanti akan dipakai Mbak Bojo. Oke, jadi nanti video kedepannya tidak hanya DIY atau apapun tentang spin, tapi saya akan DIY tentang Picanto. Nah, ini saya akan sharing bagaimana waktu saya ngambil mobil ini. Ini second ya, jadi nanti akan saya sharing apa aja sih yang perlu dicek dan apa aja sih yang waktu itu saya lupa ngecek. Nah, jadi ini saya sharing ke teman-teman biar kalau ada teman-teman yang mau beli Picanto bisa jadi referensi, atau mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan apa yang perlu dicek nanti di kolom komentar, silahkan. Oke, kita mulai pengecekannya ya. Oke, yang pertama, kalau kalian udah dapat unitnya, mau ngecek, kap mesin dibuka, kemudian mesin kita nyalakan. Oke. Oke, mesin kita nyalakan. Oh iya, ini yang saya ambil ini Picanto 2011 Matic ya. 4 gear AT, 4 speed seperti ini. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, pastikan tidak ada warning yang nyala, engine, cek engine atau, nah untuk Picanto ini dia udah electronic power steering, jadi logo power steering error juga tidak nyala. Oke, nah ini kita nyalakan sambil kita ngecek yang lain, jadi nanti kalau ada kebocoran di coolant ketahuan, atau mungkin ada DTC atau error bisa muncul nanti kalau saat mesin panas. Oke, selanjutnya, nah selanjutnya sambil menunggu mesin panas dipanasin, kita cek bodi-bodinya. Kalau bodi depan, teman-teman cek aja di sini. Kalau ini udah agak longgar atau nongol, berarti udah bekas ditabrak. Oke, nah ini sih kayaknya udah pernah disundul sekali di bagian sini. Nah ini karena ini entah lepas entah patah tuh di dalamnya ya. Ini ada bekasnya gini. Terus di sini juga ada bekas pecah retak gini. Nah ini berarti pernah nyenggol di sini, makanya dia nggak terlalu rapat yang sini ya, tapi ini masih rata. Oke, bandingkan yang sini, ini masih agak lebih rapi, tapi mirip lah ya. Kalau yang sini masih oke, paling lecet sedikit. Oke, nah untuk bodi lecet namanya juga second ya. Nih kalau ini emang pemilik sebelumnya udah bilang ini nanggor nih, lihat nih, dekok, tapi nggak sampai kena ini, jadi ini masih bisa diketok magic terus dikasih bodi samping tambahan add-on, itu juga bisa. Oke, ke belakang. Nah ke belakang juga mirip ya, bodinya lihat aja di sini ya. Kalau masih rapat berarti masih oke. Masih rapat, masih oke. Oke, itu masalah bodi ya. Kalau bodi selera sih, kalau teman-teman dapat unitnya mesin bagus bodi jelek terus nggak mau, ya udah gitu ya. Tapi namanya juga mobil second ya kan, pasti ada baret-baretnya lah. Oke, selanjutnya setelah bodi udah, nah kita ke mesin ya, karena ini penting. Jadi kalau bodi mulus mesin hancur juga horor ya kan. Nah kita cek, kita dengerin pincang nggak mesinnya,
Kalau oke, normal berarti oke. Nah ini pemiliknya bilang alternatornya udah pernah diganti nih, tuh kelihatan baru ya. Selebihnya belum pernah diganti. Nah kemarin yang saya ngecek sih, kalau di sini kita lihat di antara head sama antara cover head sama head ini ada oli-olinya enggak yang keluar gitu ya. Kalau bisa cek sampai dalam. Oke. Kemudian nah ini mesin ini tuh kayak spin double C VVT double VVT, kalau di Kia itu DCVVT ya. Nah ini VVT nya. Oke, ini yang in, yang belakang yang out, karena exhaustnya di paling belakang. Nah cek juga ada rembes atau enggak gitu ya, ada rembes oli atau enggak. Oke, setelah itu nah ini yang saya lupa nih waktu itu, ini enggak kelihatan nih, selang udara ini enggak kelihatan, ternyata udah patah tuh ya, udah patah tuh, kelihatan nggak, udah patah. Nah ini nanti akan kita ganti ya. Oke, di sesi berikutnya akan kita ganti. Terus kalau pengecekan aki sih ternyata ini masih baru, sini ada tanggalnya, ini baru bulan Mei 2021. Nah ini udah saya kasih tambahan nih, tadinya nggak ada seperti ini, saya kasih tambahan aja karena kalau hujan ternyata ada air yang netes di sini nih gitu, jadi ini saya lindungi. Kemudian nah usahakan setelah ini AC dinyalakan, kipas harus nyala. Oke, kalau AC nggak dinyalakan mesin dingin, kipas harusnya diam. Nah kemudian ini kita panaskan sampai kipas nyala buat menentukan bahwa dinamo fan-nya masih oke. Oke, di area sini sih kalau secara kasat mata itu aja sih. Nah yang saya heran yang sana tuh, itu harusnya heater ya, tapi itu kayak ditutup gitu. Nah saya belum cari tahu tuh apakah itu dari pabriknya seperti itu atau dari pemilik lamanya emang ditutup, jadi heaternya nggak berfungsi. Tapi nanti kita lihat ya di konten berikutnya. Oke. Nah setelah mesin oke, coolant juga dicek. Ini coolant, tapi ini kayaknya coolantnya kebanyakan, itu di atas F, tapi nggak apa-apa, nanti kita, jadi konten berikutnya ganti oli, ganti coolant, oke, nanti ke tukang AC, kemudian ganti filter, ganti oli matic, nanti kita lakukan DIY. Oke, setelah itu lampu. Nah ini mirip spin nih penyakitnya, ada embun nih di sini. Nggak apa-apa lah, nanti bisa buat konten nih. Di sini juga nih. Di sini kalau hujan ada embun dikit juga. Oke, setelah itu kita bisa cek apa ya, kaki-kaki di belakang, di bawah. Nah teman-teman bisa lihat karet bootnya. Karet bootnya pastikan semua jangan ada yang sobek ya. Kalau sobek ya berarti itu buat catatan bahwa ada PR. Oke. Nah karet boot harus oke. Kemudian cek di engine, gini nggak ada oli yang netes, jangan ada oli yang netes ya. Kalau ada yang netes ya itu PR juga, bisa karena seal crankshaftnya, seal drive shaftnya, atau juga packing karternya, tergantung di mana. Packing karternya mana ya? Oh ini packing karter oli mesin, kalau ini oli maticnya. Oke, dicek kakinya. Nah setelah itu kalau mau ngecek lebih lanjut kaki-kakinya, teman-teman bisa bawa jalan, ada suara-suara aneh enggak. Nah waktu itu saya bawa jalan, itu ada suara-suara aneh di bagian kanan. Nah ini kemungkinan link stabilnya mungkin ya, nanti kita cek dulu. Tapi kalau waktu beli kan nggak mungkin ngecek sambil bongkar roda ya kan.
itu sebagai bahan pertimbangan nego aja. Oke, setelah itu teman-teman masuk ke dalam, cek lagi, ada cek engine-nya nyala enggak. Kalau enggak aman ya. Nah, terus teman-teman nyalain AC ya. Oke, nyalain AC. Oke, kita lihat kipasnya nyala enggak. Oke, ternyata kipasnya nyala ya. Berarti udah oke, tinggal teman-teman cek dingin atau enggak. Kalau dingin ya berarti oke lah. Oke, tapi ini karena nggak ada historinya, mobil ini nggak ada historinya kapan ganti filter AC atau ganti oli freon. Nah, nanti next kita akan servis AC-nya. Oke, setelah itu teman-teman cek power window-nya dan mirrornya nih, berjalan normal atau enggak gitu ya. Jalan normal atau enggak. Oh, bergerak semua, yang kiri juga. Pokoknya dicek yang kiri juga. Nah, terus power window-nya nih. Ini dia ada auto yang sisi driver, yang lainnya enggak. Dicobanya bukan hanya tombol yang di driver ya. Ini semua dicoba, oke, naik turun, oke. Nah, per tombol juga dicoba, karena yang kanan ini dia bisa turun tapi nggak bisa naik gitu. Oke, jadi nanti ini kita akan lihat yang rusak switchnya atau bisa dibersihkan nanti di next konten berikutnya ya. Nah, ini bisa dinaikkan dari tombol yang driver nih. Nah, oke, berarti motor oke, tinggal masalah di switch. Oke, terus kita cek speed AC-nya. Tuh, kalau semua normal bisa sesuai speednya berarti oke. Nah, selanjutnya teman-teman cek tombol bagasi ini. Ini sering terkelupas nih. Ini mirip spin, jadi tombolnya itu elektrik. Nah, itu ini ada yang jual sih, tapi kalau ini nggak masalah ya it's okay, tinggal kalau buka ini tombolnya dibuka. Nah, angkat gini. Oke, nah ini bagasinya. Nah, teman-teman cek juga kelengkapan toolsnya. Oh, ini ada lampunya ya, ada lampunya. Kelengkapan toolsnya kita buka. Nah, ini dia masih lengkap ya, lihat masih lengkap. Kelengkapannya itu ini ada kunci roda, ini ada buat derek, terus di situ ada kunci berapa tuh, 10 dan 12 kunci pas, kemudian ada dongkrak juga. Oke, dan ini bannya space saver ya, lucu bannya, dan ini ada penguncinya biar gak gelondang-gelondang. Oke, di belakang sih cuma ini aja pengecekannya. Kalau mau ngecek banjir ya harus cek dalamnya sini sih, ya kan? Atau biasanya karet-karet di sini kalau ada lumpur, kalau banjirnya sampai sini ya. Gitu. Nah, kemudian teman-teman cek ya semua lampu rem, lampu kota, lampu sign, lampu pundur, terus lampu utama semuanya nyala. Oke, semua switch di setir dioperasikan semua, dari wiper juga semuanya nyala normal, lampu kota, lampu fog lamp, lampu sen yang sini. Nah, kalau normal oke, berarti sudah bagus. Terus audio juga kita nyalakan, suaranya gimana, muncul semua atau enggak. Jadi kalau di belakang itu speakernya di sini kanan kiri, kalau yang di depan itu speakernya di dashboard tuh, dashboard kanan kiri.
Nah itu harus keluar semua. Nah bawaannya Picanto ini memang single din begini ya. Kalau Kenwood itu biasanya ada remote-nya nih, pastikan ada remote-nya juga. Terus tombol hazard dicek juga, wiper tadi ya, lampu-lampu sein dicek juga. Klakson coba dicek nih, klaksonnya sih lumayan keras ya, lebih keras dari spin ini, harus benar-benar ditekan baru bunyi. Oke. Kemudian lampu kabin juga tadi yang belakang udah ya nyala, lampu kabin juga dicek. Terus kalau bawa colokan, nah coba bawa colokan cek juga, kalau oke ya berarti sudah bagus. Kemudian sensor seat belt ya, di sini ada sensornya nih. Nah ini kendor nih, harusnya agak kencang kayak gini ya, kendor nih, kita kencangin. Terus pastikan ini ada traynya nih, takutnya hilang, sayang soalnya ini ada traynya ini di sini. Nah traynya, oke. Ini ada lacinya, saya sih nggak ada apa-apanya ya. Oke, kemudian apa ya, karpet. Nah ini saya karpet beli sendiri sih di online, bawaannya nggak ada. Teman-teman bisa cek juga dia ada nggak bawaannya nih. Oke, udah paling itu. Kemudian cek fuse juga nih, fuse-nya ada di sini. Ada yang aneh-aneh nggak, ada yang terbakar atau enggak, gosong gitu. Ini sih ada kabel-kabel tambahan nih kayaknya buat yang alarmnya. Oke, ini OBD-nya di sini. Di sini. Ini saya pasang pengatur suhu nanti buat konten selanjutnya ya. Oke, paling itu aja. Oke, next kita cek tadi lampu depan udah ya, lampu belakang nih. Ya, ada yang retak atau enggak gitu ya. Ini karena lampunya lumayan ini harganya. Ada retak enggak, kemudian kanan kiri dicek. Ada yang retak enggak gitu ya. Ini kita masukin dulu. Nah untuk bagian belakang tadi udah ya, bumper kita cek. Kemudian ini shock breaker, ini mirip spin ya, ada stoppernya tuh, lihat, kelihatan. Jadi ini udah habis stoppernya ya, nanti kita ganti stoppernya aja, ini selongsongannya masih ada. Oke, nah itu PR nya. Kemudian di bagian belakang apa ya, di bagian belakang paling ini tadi ya, switch ininya harus berfungsi. Tadi yang depan kiri sana nggak berfungsi ya. Kemudian oke, di belakang nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa di belakang, paling ngecek kebersihan aja. Terus paling terakhir setelah kalian oke semua, kelistrikan oke, mesin oke gitu ya, kaki-kaki menurut kalian oke, kalaupun ada PR masih bisa terjangkau. Setelah itu pastikan teman-teman scan, minimal scan pakai aplikasi Torque yang Pro. Nah itu udah lumayan lah pengecekannya, karena nanti saya perlihatkan hasil scan saya di mobil ini waktu saya beli. Jadi ada dua error. Yang pertama history, CKP nya pernah diganti, ada historinya kebaca, tapi ada histori keganti gitu ya, ada histori waktu itu pernah keluar DTC, CKP nya error. Kemudian yang existing ini adalah yang error OCV nya atau VVT nya error, cuma dia nggak menampilkan kode check engine di sini ya. Jadi kalau di scan muncul errornya. Nah itu kemungkinan adalah ada satu hal yang saya lupa cek. Teman-teman harus buka ini, harus buka tutup olinya ya, harus buka tutup olinya. Oke, nah teman-teman lihat deh, kelihatan nggak ya. Kemudian cek di dalamnya, itu ternyata kelihatan keraknya banyak banget tuh, kelihatan nggak ya,
Kelihatan nggak? Keraknya sangat banyak. Tuh, keraknya sangat banyak. Jadi teman-teman harus cek ya. Jadi next saya akan buka cover, ganti sealnya, terus saya akan flashing 2 kali nanti di konten berikutnya ya. Nah ini yang saya kelupaan, tapi ini yang harus urgent dilakukan sih ya. Oke, terus juga cek knalpot ngebul asap putih enggak ya. Kalau nggak ngebul asap putih berarti PCV nya oke. PCV nya ada di sini. Oke, setelah itu oke sih. Setelah itu kalian bisa memutuskan ya kan. Waktu saya beli ini kan yang error VVT-nya sama history CKP, berarti CKP-nya pernah ganti, oke udah aman. VVT-nya kayaknya karena olinya udah kayak gitu tuh, banyak kerak gitu. Jadi VVT-nya kotor nih. Jadi kita coba bersihkan dulu, berhasil atau enggak, nanti di clear DTC muncul lagi atau enggak. Oke teman-teman, kemudian kuncinya ya, kuncinya itu ini udah diganti nih alarm modulnya nih. Ini pakai aftermarket ya, bukan bawaannya ya. Tapi saya lihat di grup kok banyak yang bawaannya itu modulnya sering error ya, jadi pada diganti, atau mungkin bawaannya nggak ada juga, nggak tahu juga ya. Tapi juga jadi cek. Nah ini kuncinya cuma 1 pula saya dapatnya. Aduh ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi teman-teman cek kunci, biasanya ada 2 ya. Kemudian ininya tuh biasanya bukan yang seperti ini. Oke. Kemudian itu aja sih. Sama cek transmisi ya. Teman-teman coba gerakin transmisi dari PRND 321. Halus atau jeduknya keterlaluan. Kalau jeduknya keterlaluan, nah itu mending jangan diambil karena nanti PR-nya lebih mahal nanti ya. Jadi kalau ini saya coba ya. Ini saya coba. Jangan lupa injak rem. Ini waktu R tuh aman. Waktu D ada duk tapi normal lah itu. Tuh. Tuh ada D normal. Masih normal sih. Spin juga seperti itu karena dia gear AT ya. Ada torque converter juga. Ini putaran bawahnya lebih responsif ini loh daripada spin. Oke. Next ini saya kasih HCS coba. Yus. Ini ide-ide konten untuk Picanto ini udah banyak nih. Semua yang di spin saya terapkan nanti di sini, oke. Nah, paling itu aja teman-teman. Buat referensi teman-teman cari Picanto apa aja sih yang harus dicek ya. Mudah-mudahan membantu. Kalau ada masukan lain silahkan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih.